Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Ramadana, kelas PBI 4, Pendidikan Bahasa Inggris, NIM 2030 205110. Di video ini, saya akan membahas tentang Indonesia, yaitu tentang keberagaman yang menjadi persatuan bangsa Indonesia. Indonesia adalah salah satu keajaiban dunia, yang mana kita tahu Indonesia memiliki pulau terbanyak di dunia. Tercatat oleh NASA, 18.307 pulau tersebar di Indonesia, dan tercantum di PBB 17.000 lebih yang dihuni oleh 9.000 orang per pulaunya. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbanyak di dunia. Tidak hanya kepulauan, Indonesia memiliki banyak ras, agama, suku, dan sebagainya yang menjadi keberagaman di Indonesia. Karena hal ini kita patut bangga sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, karena kita hidup di dalam suatu kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam hal suku, di Indonesia, suku tersebar 256 suku di wilayah Papua. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman suku menjadi salah satu faktor atau nilai yang menjadikan Indonesia sebagai suatu keajaiban dunia. Keberagaman atau perbedaan yang ada di dalam negara kita ini merupakan salah satu pegangan kita untuk menjadi negara yang lebih maju nantinya. Keanekaragaman negara Indonesia, keanekaragaman bangsa Indonesia ini harus kita lestarikan untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara atau bangsa Indonesia selayaknya melestarikan, menjaga dari pihak-pihak yang mau atau yang ingin menyebabkan terjadinya perpecahan dalam berbangsa dan bernegara. Tentunya, karena banyaknya suku di Indonesia, mereka memiliki karakteristik sendiri, yang mana menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia terdapat 1.128 suku yang ada di Indonesia. Hal ini wajar karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, dan wajar dari suku-suku tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut yang kini menjadi keanekaragaman yang ada di Indonesia. Contohnya, di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, dan sebagainya. Di Jawa terdapat suku Baduy, Sunda, Jawa, dan sebagainya. Tidak hanya suku, dari berbagai kepercayaan ataupun agama yang ada di Indonesia tidak hanya satu.
ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Selanjutnya adalah keberagaman ras. Keberagaman ras adalah salah satu anugerah dari Tuhan, karena setiap orang memiliki bentuk rambut yang berbeda-beda, bentuk muka yang berbeda-beda, bentuk alis yang berbeda-beda, dan bentuk yang terdapat dalam setiap manusia atau setiap orang yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai, baik itu bentuk rambut ataupun apapun itu. Terdapat ras-ras yang ada di Indonesia, yaitu ras kulit hitam, ras kulit putih, ataupun sebagainya, yang mana setiap ras harus saling menghormati satu sama lainnya supaya terbentuknya integrasi di dalam negara kesatuan Indonesia ini. Selanjutnya, perbedaan antara wanita dan pria atau laki-laki. Pada tahun 2018, Indonesia tercatat memiliki 264,16 juta jiwa penduduk, yang diantaranya 132,68 juta jiwa adalah perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman harus tetap dihargai untuk mencapai kesepakatan bersama. Adapun cara untuk memperkuat ataupun cara untuk menjadikan keberagaman atau perbedaan bangsa menjadi sumber atau bahan untuk memperkuat persatuan Indonesia, yaitu satu, menghargai perbedaan. Dalam keberagaman, perbedaan adalah suatu hal yang mencolok. Setiap warga memiliki etnis, ras, suku, agama yang berbeda-beda dalam suatu negara. Jika tidak ada rasa saling menghargai, maka negara tersebut akan terpecah belah. Akan terjadi disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, kita wajib menghindari hal tersebut. Menghargai perbedaan bisa dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat atau negara. Jika ada salah satu perbedaan atau perdebatan dapat dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, itu adalah hal yang terbaik untuk mencapai kesepakatan. Adanya rasa toleransi, karena perbedaan adalah keniscayaan dalam suatu masyarakat. Toleransi wajib hadir di dalamnya untuk menyelesaikan masalah. Sebagaimana saudara tidak boleh menjatuhkan karena mereka berbeda. Begitu pula dengan bangsa Indonesia. Kita harus saling bahu-membahu untuk menjadikan negara kita ini
menjadi negara yang maju untuk kedepannya. Menerima perbedaan suku, agama, dan kebudayaan harus diawali dari lingkungan sekitar terdahulu. Bila lingkungan sekitar telah aman, tentram, dan damai, maka kita harus memberitahukannya bahwa ini perlu dilakukan. Yang ketiga adalah adanya tenggang rasa. Tenggang rasa adalah sikap seseorang yang mana sikap tersebut mampu menghargai dan menghormati orang lain. Artinya apa? Kita di sini harus dapat menghormati dan menghargai orang lain supaya kita bisa dihormati dan dihargai orang lain pula. Tenggang rasa dapat dicerminkan dari ucapan, perilaku, dan tingkah laku. Tenggang rasa ini sangat penting bagi generasi muda untuk menjamin integritas bangsa Indonesia. Karena jika tidak ada rasa saling menghargai dan saling menghormati, maka bangsa Indonesia akan terpecah belah di kemudian hari. Hal ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, kita harus saling menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Dalam cara atau upaya untuk menjadikan keberagaman menjadi persatuan, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama adalah saling menghargai, yang kedua adanya toleransi, yang ketiga adanya tenggang rasa. Tiga hal ini adalah tiga hal pokok yang wajib kita miliki sebagai bangsa untuk menjaga integritas bangsa Indonesia. Karena Indonesia memiliki keberagaman baik dari suku, agama, ras, dan sebagainya. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib menjaga keutuhan wilayah dan keutuhan lainnya. Bangsa ini memiliki banyak keberagaman dari bahasa, suku, dan lainnya yang telah saya sebut tadi. Contohnya yang akan saya bahas ini adalah bahasa yang tercantum dalam Sumpah Pemuda, yang mana kita tahu bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa persatuan. Untuk menjadikan berbagai bangsa yang ada di Indonesia, atau untuk menjadi wakil dari seluruh bahasa yang ada di Indonesia ini, yaitu bahasa Indonesia. Perbedaan juga terdapat dibahas dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Perbedaan inilah yang seharusnya menjadi pokok atau bahan kesatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang mana kita tahu Indonesia memiliki banyak suku-suku. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan kesatuan dan persatuan negara ini dan menegaskan bahwa persatuan dan kesatuan adalah harga mati bagi negara kita ini, supaya esok kelak dapat berguna dan dimajukan oleh generasi yang akan mendatang. Baiklah, terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.